Insya Allah. Insya Allah. Ini ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumi yalqah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang hadir di masjid ini ataupun yang mengikuti secara online, kembali kita dapat melanjutkan kajian yang bersambung mengenai manhaj atau metode dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Telah berlalu pembahasan kita di bagian pertama, kemudian bagian kedua, dan sekarang bagian ketiga, yang mana bagian ketiga ini melanjutkan apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, adalah bahwasannya ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah siang dan malam, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa lamanya Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah adalah 950 tahun, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Maka Nabi Nuh dakwah pada mereka selama 1000 tahun kurang 50. Itu ya, ini secara literal terjemahannya gitu. Alfasanatin illa khamsina. 1000 kurang 50 alias 950 tahun. Fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Maka setelah itu Allah pun menyiksa mereka, kaum Nabi Nuh yang tidak menjawab dakwahnya Nabi Nuh, tidak mengikuti dakwahnya Nabi Nuh. Mereka disiksa dengan diadakannya banjir yang sangat besar, yang mana banjir tersebut diyakini adanya oleh 3 agama besar, agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di pembahasan yang lalu kita telah sampai pada bagaimana tatkala Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, kemudian kaumnya pun menjawab dakwah beliau dengan sikap menyepelekan Nabi Nuh alaihissalam, dengan sikap menghina Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan di dalam surat Nuh ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tatkala Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada mereka dengan mengajak mereka kepada tauhid dan dengan mengajak mereka untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu Allah nanti akan memberikan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat, maka justru mereka ja'alu asabi'ahum fi adanihim, menjadikan tangan-tangan mereka di telinga mereka. Jadi ngejek, menolak, tapi tetap diam di hadapan Nabi Nuh untuk menunjukkan penghinaan. Ada dekat Nabi Nuh mereka itu ketika Nabi Nuh menjelaskan tentang apa yang sedang beliau dakwahkan kepada mereka. Wa ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, Allah mengikayatkan dalam surat Nuh alaihi salam, dalam surat Nuh ya, ayat 7, bahwasanya mereka malah menjadikan tangan mereka di dalam telinga mereka, menyumpal telinga mereka dengan jari-jari tangan mereka. Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka menutupkan baju mereka ke kepala mereka ya. Jadi si bajunya itu di kepala untuk menunjukkan ada di hadapan, tapi mereka cuek begitu ya. Wasarru wastakbaru istikbara, kata Nabi Nuh alaihissalam, dihikayatkan oleh Allah. Mereka itu ya Allah terus seperti itu dan semakin bertambah sombong, menolak kebenaran.
Nah, kemudian itu sikap yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian juga ada dengan kata-kata yang juga pernah atau sempat saya sampaikan pada pembahasan yang lalu ya, bahwasanya di antara apa yang Allah hikayatkan dalam surat Hud ayat 27, apa yang diungkapkan oleh kaumnya Nabi Nuh ketika mendengar penjelasan Nabi Nuh, maka mereka menjawab, manaraka illa basyaram mithlana. Wahai Nuh, kami tidak melihat engkau melainkan manusia biasa saja. Wa manaraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna. Dan kami pun tidak melihat engkau dan orang yang mengikuti engkau wahai Nuh melainkan orang-orang yang aradhiluna, orang-orang rendahan di antara kami, orang-orang lemah, tidak berkedudukan. Badiyar ra'i, dan orang-orang yang hanya lekas percaya begitu saja tanpa ada riset, penelitian dan sebagainya. Istilah kita sekarang seperti itu. Jadi badiyar ra'i itu pendek akal. Kalau aradhiluna artinya adalah orang-orang lemah, rendahan. Jadi itulah kata-kata yang diungkapkan, framing yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh ketika menjawab, menyikapi dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Itu hampir sama dengan apa yang kita alami. Ketika kita berusaha mengikuti sunnah Rasul, maka ada orang-orang yang membenci dakwah seperti itu dengan framing-framing yang menunjukkan keterbelakangan. Orang Islam terbelakang, lemah, dan sebagainya. Orang-orang lemah, orang-orang miskin, seterusnya. Kesanahnya ada di framing dengan sesuatu yang menunjukkan kejelekan seperti teroris dan sebagainya. Meskipun memang ada sebagian aksi-aksi kaum muslimin yang memang jauh dari bimbingan agama dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan aksi terorisme. Tapi itu oknum, namun kenanya ke semuanya framingnya. Begitu ya. Kayak kalau di barat itu kan Islam itu garis miring teroris begitu dulu. Jadi kalau dengar Islam garis miring teroris ada, atau zaman beberapa tahun ke belakang itu ISIS sama dengan Islam. Padahal Islam berlepas diri dari ISIS. Ya, Islamic State itu ya, Irak dan Suriah itu. Nah, tentu mereka tidak bisa mewakili apa itu Islam. Betul mereka ngaku Islam, tapi Islam bukan mereka, begitu ya. Baik, tentu itu ada pembahasan khusus bagaimana penyimpangan-penyimpangan para teroris itu. Baik. Hanya saya di sini bahwasanya julukan-julukan jelek itu dari sejak Rasul pertama, adapun Nabi pertama kan Nabi Adam alaihissalam. Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam itu semenjak mulai berdakwah itu sudah di framing seperti itu, dijelek-jelekan, dituduh dan sebagainya. Maka kemudian di sini di kitab Qasasul Anbiya, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir ketika membawakan ayat tersebut yang mana Allah menghikayatkan apa kata-kata mereka para penentang dakwah itu, maka Al-Imam Ibnu Katsir menyanggah mereka bahwasanya justru orang-orang yang beriman di zaman Nabi Nuh itu adalah orang-orang yang mengikuti kebenaran tanpa ragu-ragu. Kenapa? Karena kebenaran yang jelas tidak perlu riset lagi. Sudah saya contohkan pada pertemuan yang lalu. Seperti misalkan, tidak perlu lagi ada pembuktian bahwa es itu dingin. Gitu. Oh, ini harus diriset dulu nih, baru saya percaya bahwa es itu dingin. Gitu. Kenyataan dapat kita temukan bahwa es dingin. Matahari itu menghasilkan panas cahaya. Gitu. Nggak perlu diteliti lagi. Apakah kita harus percaya matahari itu bercahaya atau tidak? Seperti itu. Justru sebaliknya, kalau hal-hal yang sudah jelas dapat kita pahami, yang jelas itu merupakan suatu yang tidak perlu mikir-mikir lagi, kemudian kita malah bertele-tele, justru orang akan menganggap kita gak ada kerjaan. Buang-buang waktu. Misalkan ya tadi dicontohkan, saya akan percaya es itu panas kalau saya membuat jurnal dulu penelitian, yang lama gitu. Justru orang yang melihat orang yang bersikap seperti itu akan menganggap orang kayak gini gitu ya, nggak normal seperti itu. Nah, orang-orang di zaman Nabi Nuh alaihissalam yang mengikuti dan beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam adalah orang-orang yang betul-betul menggunakan akal sehat. Kalau udah jelas ya ikutin gitu.
Kata Imam Ibnu Katsir seperti itu. Begitu ya. Kenapa saya bisa contohkan seperti itu? Karena di dalam surat Al-A'raf ayat 62 Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan perkataan Nabi Nuh, alaihissalam yang mengatakan uballighukum risalati rabbi. Aku mentablig, aku melakukan tablig. Ya udah jadi bahasa Indonesia, ada tablig gitu ya, ada mubalig, tablig akbar. Tablig itu penyampaian yang sangat lugas, jelas, dapat dipahami, tidak bertele-tele. Itu tablig. Jadi makna sebenarnya dalam bahasa Arab tablig itu adalah penjelasan yang sangat jelas, terstruktur dan orang paham. Itu tablig. Maka Nabi Nuh mengatakan uballighukum, aku telah mentablig kepada mereka, bukan mengatakan aqulu lakum, aku berkata kepada mereka. Enggak gitu saja, karena perkataan kadang ada yang enggak jelas. Nah, oleh karena itu ketika Nabi Nuh udah menyatakan demikian dan Allah pun menghikayatkan kata-kata tersebut dalam Al-A'raf ayat 62, maka Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, menafsirkan bahwasanya wa hadza sya'nur rasuli ayyakuna baligha, dan inilah memang keadaan rasul. Jadi para rasul itu keadaannya demikian, pasti baligh. Baligh ini maksudnya adalah memiliki kata-kata, kalau berbicara itu jelas, singkat, padat, jelas. Itu singkat, padat, jelas. Itu seluruh para rasul. Karena tidaklah Allah memilih para rasul menjadi rasul, melainkan karena mereka memiliki kelebihan dari segi untuk menunaikan dakwah ini. Gitu. Dari segi untuk menunaikan dakwah ini. Ada satu rasul yang emang dihikayatkan oleh Imam Ibnu Katsir juga dan disyaratkan dalam Al-Quran surat Thaha, Nabi Musa. Bahwa Nabi Musa memang memiliki cadel. Jadi lisannya itu agak cadel. Tapi kalau menjelaskan jelas. Sehingga doa Nabi Musa pun ini dihikayatkan dalam Al-Quran, masih dalam surat Thaha, Rabbis shrahli sadri, gitu. Itu doanya Nabi Musa. Rabbis shrahli sadri, ya Rabb, ya Allah, israhli, jembarkan, jadi luaskanlah dadaku. Rabbis shrahli sadri, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, dan bukalah uqdah, ikatan yang ada di lisanku. Karena apa? Kata para ulama ketika menafsirkan ayat tersebut, karena Nabi Musa cadel. Tapi dengan doa tersebut, maka cadelnya itu hilang, tapi tidak 100%. Hilangnya sampai apa? Sampai tatkala orang memahami apa yang dikatakan Nabi Musa, sampai situ saja sembuhnya. Jadi ketika menjelaskan, cadelnya itu tertutupi oleh kelihayan dalam menyampaikan. Tapi kalau tidak sedang menjelaskan, cadelnya ada lagi. Kenapa? Kata para ulama, karena para nabi itu berdoa untuk menghilangkan kekurangan yang ada pada dirinya sesuai kebutuhannya saja. Jadi Nabi Musa dalam doa tersebut meminta kepada Allah agar kekakuan yang ada di lisannya itu hilang, tapi tidak hilang total. Hilang seukuran orang kalau mendengar pembicaraan Nabi Musa ini paham. Begitu. Jadi para nabi itu kalau doa minta sesuatu sesuai kebutuhan, bukan yang diinginkan. Nah gitu. Istilahnya. Kalau keinginanmu kan bisa kesana kemari melebihi kebutuhan, gitu. Tapi para nabi dan rasul kalau doa sesuai kebutuhan. Begitu. Maka Nabi Musa terkenal dengan lisannya. Oleh karena itu butuh lagi teman. Siapa itu? Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa, menemani Nabi Musa dalam berdakwah ketika itu. Nah, jadi saling melengkapi, begitulah dakwah, harus saling melengkapi. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka kita kembali ke Nabi Nuh ini. Bahwa ketika Nabi Nuh menjelaskan itu dengan cara yang jelas sekali penjelasannya. Sehingga orang kalau mendengar apa yang dijelaskan oleh Nabi Nuh itu merasa udah paham udah. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh ketika itu orang-orang yang memang menggunakan akal sehat. Bapak Ibu, ini penting dalam kita beragama itu menggunakan akal sehat. Ada garis terusnya lagi ya yang patut digarisbawahi, akal yang sehat, bukan akal yang penuh kepentingan, tapi akal sehat.
Di dalam surat Al-Mulk, ketika Allah menghikayatkan tentang tentang orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka sa'ir, mereka mengatakan berdasarkan apa yang dihikayatkan oleh Allah, karena neraka kan sekarang belum ada penghuninya. Nanti setelah hari kiamat, yaumul hisab, baru ada surga dan neraka, baru dimasukkanlah siapa yang patut masuk surga, siapa yang harus masuk neraka. Itu. Di antara jeritan yang Allah hikayatkan dalam surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu. Wa qalu, dan mereka orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu mengatakan, kata Allah, law kunna nasma'u aw naqilu, seandainya dahulu kami mendengar, wa naqilu, dan menggunakan akal sehat kami, memikirkan dengan akal sehat. Naqilu itu dari kata aqila yaqilu, akal. Udah jadi bahasa Indonesia juga, akal. Seandainya dahulu kami mendengar, kemudian juga menggunakan akal sehat kami, ma kunna min ashabis sa'ir, tentu kami tidak termasuk penghuni neraka sa'ir ini. Masya Allah. Di sana jeritan penyesalan orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu adalah seandainya dahulu kami mendengar dan menggunakan akal kami. Yang dimaksud akal sehat. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya umat manusia yang kembali kepada Islam yang benar pasti akan senantiasa dilatih atau diberdayakan akal sehatnya. Akan diberdayakan. Makanya dalam Al-Quran, afala ta'aqilun, tidaklah kalian berakal, afala tatafakkarun, tidaklah kalian memikirkan, afala fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah ibrah. Ibrah itu pelajaran melalui perenungan, riset, melihat penjelasan, itu ibrah. Fa'tabiru ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal. Masya Allah. Ketika kaum muslimin kembali kepada ajaran Al-Quran seperti itu, maka dia akan senantiasa dalam tanda kutip dirangsang oleh Allah untuk menggunakan akal. Oleh karena itu, dari zaman ke zaman, tidaklah umat Islam kembali kepada Islam yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, melainkan mereka bangkit dari segi baik itu peradaban, atau di dalamnya di antara variabel peradaban itu kan iqtisadiyah, perekonomian, politik, kedokteran, sains dan seterusnya, mereka maju. Kenapa? Karena selalu disindir oleh Allah, gunakan akal sehatnya, gunakan. Begitu. Maka sebaliknya, semakin orang jauh dari agama, maka dia akan semakin merusak akalnya. Makanya misalkan, mohon maaf, kaum muslimin yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah, pasti ada suatu amalan di antara mereka yang di luar akal sehat. Ngerakeun gitu. Yang di luar akal sehat. Sampai ngalap berkah kekotoran hewan dan sebagainya, kan ini di luar akal sehat. Gitu. Berbeda halnya kata Syekh Dr. Muhammad Said Ruslan, salah seorang ulama di Mesir sekarang masih hidup rahimahullah. Hafizahullah taala. Beliau menyimpulkan dari kajian sejarah beliau, karena beliau itu dokter plus doktor PhD-nya itu, doktoralnya itu dari ilmu kedokterannya juga ada, plus dari ilmu hadisnya pun beliau ada. Sudah tua beliau, tapi masya Allah ilmunya ilmu dunia akhirat. Ilmu agama, ilmu umumnya luar biasa tuh. Ada orang seperti itu, masya Allah. Tapi untuk kedokternya ini saya ragu ya apakah dia S3-nya atau S2-nya, itu ilmu kedokterannya itu. Tapi untuk ilmu hadisnya itu, nah ini doktoral. Artinya beliau ulama, pemikir Islam yang tidak hanya fokus ilmu agama tapi juga ilmu umum. Beliau menyimpulkan, intinya gitu. Menyimpulkan bahwa kaum muslimin akan semakin hancur peradabannya atau tertinggal dari segi duniawi ketika mereka jauh dari agama. Tapi orang-orang barat, mereka akan bisa bangkit dari segi duniawi ketika mereka jauh dari agama mereka, Kristen, Nasrani. Kenapa? Karena ketika orang-orang barat itu kan punya sifat khusus, mereka itu kritis gitu dalam berpikir dan sebagainya. Orang-orang barat seperti itu. Kita pun dapat memaklumi bersama, mengetahui bahwa tiap suku kadangnya
Setiap bangsa punya sifat yang beda dengan bangsa yang lain. Misalkan kalau kita dengar bangsa Jepang, oh ulat gitu kan sebagainya. Kalau lihat kita bangsa ini seperti itu, bangsa ini seperti sama seperti di Indonesia sendiri, oh ini suku seperti ini, suku ini gini sifatnya, suku itu gitu sifatnya. Ada sesuatu yang beda. Nah, kalau Barat kan kita tahu bersama mereka kritis dalam berpikir. Ketika mereka masih memegang agamanya, maka masuklah mereka pada the darkness ya, kegelapan, masa kegelapan. Tapi ketika mereka mulai memisahkan agama dari kehidupan mereka, sekulerisme, maka mulai mereka bangkit. Kenapa? Karena agama yang mereka anut, maksudnya Nasrani, kekristenan, itu agama khurafat. Agama khurafat. Yang mana kalau agamawan mereka masih berkuasa di barat ketika itu, kalau ada saintis menemukan suatu kesimpulan ilmu, langsung dibakar, dibunuh. Kalau bertentangan dengan kitab suci mereka yang banyak perubahan itu. Gitu. Tapi kalau umat Islam semakin jauh dari agama, semakin kewalahan mereka, nggak ada bimbingan. Mereka kalau dekat kepada agama Islam, mau timur ataupun barat, maka akan semakin diajak untuk menggunakan akal sehatnya dan berjuang sesuai dengan bidangnya kalau itu halal. Gitu. Dan halal ataupun haram menurut perspektif Islam artinya adalah kalau halal maka akan menyebabkan keberkahan bagi Anda. Kalau haram artinya meskipun kelihatannya bagus, hati-hati suatu ketika hancur hidup Anda. Gitu. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dari sejak zaman Nabi Nuh, orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh dan mengikuti Nabi Nuh selalu dicap orang-orang jelek, tertinggal, tidak menggunakan akal, padahal hakikatnya mereka orang yang paling berakal sehat. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, mereka orang-orang yang beriman ini dibandingkan dengan orang-orang yang menentang Nabi Nuh itu sangat banyak. Bahkan Imam Malik rahimahullahu taala membawakan riwayat ya, bahwasanya di zaman Nabi Nuh, umat manusia itu qad mala'us sahla wal jabal. Jadi umat manusia di zaman Nabi Nuh dahulu itu sampai memenuhi dataran rendah maupun pegunungan, itu penuh oleh orang. Kalau kita kan di gunung masih ada ini, Gunung Burangrang aja kemarin waktu saya hiking dengan Ustaz Badru itu sepi ada di atas. Tapi di zaman Nabi Nuh itu penuh ke gunung-gunung. Ini berdasarkan hikayat dari Al-Imam Malik dari Zaid bin Aslam. Kana ahlu dzalika zaman qad mala'us sahla wal jabal. Bahwasanya manusia di zaman itu, di zaman Nabi Nuh alaihissalam telah memenuhi dataran maupun pegunungan. Nah, hikayat ini dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dan kata pentahqiq kitabnya ini asalnya ada dari kitab Ad-Durrul Mansur. Gitu ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, akan tetapi adapun orang-orang yang beriman di zaman Nabi Nuh alaihissalam berdasarkan apa yang dihikayatkan oleh para ulama, itu yang masyhur adalah 80 orang. Insyaallah. 80 orang saja. Dibandingkan dengan manusia yang sangat banyak. Kalau secara logika ya, kan Allah memastikan bahwa Rasul dan orang-orang yang beriman itu pasti menang. Ini orang-orang yang beriman cuma 80 orang. Ada riwayat yang lain yang menunjukkan lebih kecil dari sana atau lebih banyak. Taruhlah yang lebih banyak. Itu pun tidak bisa menyayangi begitu banyaknya orang-orang kafir di masa itu. Begitu. Secara logika gimana bisa menang terrealisasi firman Allah bahwa kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menuliskan, menetapkan pasti aku dan rasul-rasulku yang menang. Aghlibanna, pasti kami yang benar, yang menang, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sesungguhnya kami pasti menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Ini kalau dilihat dari segi menang-menangan gitu.
80 dibanding orang yang sudah memenuhi bumi ini, gimana mau bisa menang? Tapi kalau Allah menjanjikan demikian, pasti terjadi. Apa yang terjadi? Ya singkat kisah, kita pun sudah tahu bersama bahwa mereka orang-orang kafir hilang semua, tenggelam, binasa. Tersisalah 80 orang-orang beriman ini dengan Nabi Nuh. Yang mana umat manusia selanjutnya itu keturunan dari orang-orang yang bersama Nabi Nuh itu. Putra-putranya Nabi Nuh. Adapun orang-orang beriman yang selain dari anak-anaknya Nabi Nuh itu, mereka nanti meninggal tidak punya keturunan. Allah takdirkan seperti itu. Nanti meninggal ya setelah selesai di Bahtera, kemudian mereka hidup seperti biasa, meninggal tidak punya keturunan. Yang punya keturunan adalah anak-anaknya Nabi Nuh yang ikut ke Bahtera itu. Karena banyak anaknya Nabi Nuh, ada beberapa. Satu yang kafir. Allah uji Nabi Nuh, dan nanti insya Allah akan saya bacakan bagaimana kisah tatkala Nabi Nuh berusaha untuk menyelamatkan anak yang kafir ini. Seorang ayah yang berusaha bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika itu kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir, dan jawaban orang-orang kafir seperti itu, ya. Kemudian sempat saya juga sebutkan di antara apa yang disebutkan atau diungkapkan oleh orang-orang kafir adalah mereka menjanjikan, kata Imam Ibnu Katsir, wa wa'aduhu an yajtami'u bihi idza huwa fa'ala dzalik, bahwa kaumnya Nabi Nuh pernah menjanjikan mau mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Nabi Nuh. Menjanjikan mau mendengarkan dengan wajar, tetapi dengan syarat Nabi Nuh harus mengusir orang-orang lemah yang selalu ikut dengan Nabi Nuh itu. Biasa para nabi diikuti oleh pengikutnya. Follower hakikat ini, secara hakiki ya, bukan follower di medsos. Ini follower pengikut yang selalu mengikuti Nabi Nuh. Tapi kebanyakan orang-orang lemah sebagaimana yang sudah kita bahas. Maka kaumnya Nabi Nuh yang kafir itu menjanjikan, kami mau mendengar engkau, apa yang akan kau jelaskan. Jadi enggak bersikap nutup telinga, enggak kemudian nutupin baju ke wajah mereka, kemudian tidak membantah. Kami mau dengar. Dengan syarat usir dulu tuh orang-orang itu. Wah, marah Nabi Nuh alaihissalam. Bukan marah, khawatir. Di antara apa yang Allah kisahkan di dalam surat Hud ayat 29, wa ma ana bitaridil ladzina amanu, aku tidak mungkin mengusir orang-orang yang beriman ini. Kemudian di dalam ayat yang lainnya selanjutnya, wa ya qaumi may yansuruni minallahi in taradtuhum, wahai kaum, nanti siapa yang menolongku kalau aku mengusir mereka. Begitu. Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan berpihak kepada Nabi Nuh kalau Nabi Nuh alaihissalam mengusir orang-orang lemah ini sebagaimana yang sudah kita bahas. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Ibnu Katsir, wa kanat sajayahum ta'bal iman wa tiba'al haq. Memang sifatnya kaum kafir Nabi Nuh itu, yang kafir-kafir itu, sudah menjadi sifat yang sudah tidak mungkin berubah lagi. Ya. Sampai Nabi Nuh akhirnya juga menyimpulkan, menghikayatkan dalam sebagaimana disebutkan dalam surat Nuh ayat 27, bahwa wala yalidu illa fajiron kafara. Mereka tidak akan melahirkan, ya Allah mereka tidak akan melahirkan keturunan, melainkan orang-orang yang fajir dan kafar, orang-orang jahat dan kafir. Nabi Nuh menyimpulkan itu. Tentu ini bukan suudzon yang tanpa alasan. Suudzon itu berburuk sangka. Jadi sampai Nabi Nuh menyatakan walam yalidu wala yalidu illa fajiron kafar. Ya Allah, mereka itu tidak akan melahirkan melainkan orang-orang jahat dan juga kafir, ya Allah. Ini muqaddimah ucapan Nabi Nuh sebelum akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk menghancurkan mereka semua, ya Allah. La tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau tinggalkan di muka bumi orang kafir meskipun satu pun. Kenapa? Innaka intadharhum yudhillu ibadaka. Karena engkau, ya Allah, apabila menyisakan ada di antara mereka yang masih hidup tidak binasa, maka mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain.
Terus selanjutnya wala yalidu illa fajiran kafara, dan mereka pun tidak akan memiliki keturunan melainkan orang-orang yang jahat dan kafir juga. Ya Allah, hancurkan saja. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, kata Imam Ibnu Katsir, mereka di zaman Nabi Nuh itu, wa kana kullaman qarada jilun wasa min man ba'dahum bi adamil iman bi. Jadi kaumnya Nabi Nuh yang didoakan seperti itu oleh Nabi Nuh, karena tidaklah ada suatu generasi yang sudah sepuh, udah tua, mau meninggal, biasa ngasih wasiat dulu. Nah, wasiat mereka itu, orang-orang tua yang mau meninggal dari kaum Nabi Nuh itu, selalu diantaranya mewasiatkan bahwa jangan sampai beriman kepada Nabi Nuh. Orang itu, kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, orang itu kalau berwasiat pasti tentang sesuatu yang selalu dia pikirkan selama hidupnya. Jadi kalau dalam kehidupannya mikirin masalah harta, maka wasiatnya pun ya yang dominan dalam pikirannya adalah tentang harta dan sebagainya. Maka sebelum meninggal mewasiatkan harta. Ya kalau wasiat hartanya baik, ya bagus, alhamdulillah. Bukan berarti tercela ya kalau itu adalah dari sudut pandang yang bagus. Kalau misalkan yang selama dominan hidupnya itu bagaimana keselamatan dunia akhirat, maka nanti biasanya wasiat menjelang meninggalnya yang terucap adalah jaga sholat, jaga agama, seperti itu. Nah, kalau para nabi dan rasul, Bapak Ibu rahimakumullah, selama hidupnya itu selalu memprioritaskan mengajarkan akidah tauhid. Oleh karena itu, para nabi dan rasul biasanya menjelang meninggal, wasiatnya itu adalah apa yang kau sembah sepeninggalku. Ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anak, siapa yang kau sembah selain itu? Para nabi. Sampai Nabi Muhammad pun seperti itu. Ya. Sampai Nabi Muhammad seperti itu. 5 hari menjelang meninggal, beliau sempat bersabda tentang tauhid. Karena apa yang dalam benak Rasulullah itu tauhid. Adapun kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, yang ada dalam benak pikirannya selama hidupnya, tentu yang kafirnya ya, adalah gimana caranya biar enggak beriman ke Nabi Nuh, karena gencar Nabi Nuh dalam berdakwah itu. Berbagai cara sudah kita sampaikan dalam surat Nuh, siang malam, dialog orang per orang atau terang-terangan, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, satu orang person to person atau secara terbuka. Semua metode dilakukan 950 tahun. Maka mereka orang-orang kafir berpikir gimana caranya menghindari itu semua. Sampai akhirnya pas mereka tua mewasiatkan pada keturunan selanjutnya, hati-hati jangan iman pada Nabi Nuh. Begitu. Jangan iman. Dan seperti itu kata Imam Ibnu Katsir, wasu man ba'dahum bi'adamil imani bi. Wasu, mereka selalu mewasiatkan kepada orang sepeninggal mereka agar jangan beriman kepada Nabi Nuh, dan selanjutnya wa muharabatihi wa mukhalafatihi, dan mewasiatkan pula agar mereka keturunannya itu memerangi Nuh alaihissalam dan juga menyelisihi, selalu tampakkan penyelisihan gitu. Wa kana al-walid idza balagha waladuhu wa aqila anhu kalamahu wasahu fi ma, bahkan seorang ayah ketika itu kalau melihat anaknya sudah tumbuh dewasa, balik dan udah bisa diajak berpikir, maka si ayahnya akan mengajarkan kepada anaknya secara 4 mata, khusus kepada anaknya yang sudah bisa diajak ngobrol gitu, alla yu'minu binuhin abadan ma'asya, agar anaknya dikasih tahu, ya di papatahan gitu bahasa baratnya, Jawa Barat, di papatahan dikasih tahu, kamu nanti jangan iman sama Nabi Nuh sampai mati, gitu. Ma'asya, sepanjang hidup sampai mati jangan iman. Bapak Ibu rahimakumullah, lihat dibikin parenting seperti itu, tanda kutip. Siapa itu? Kaumnya Nabi Nuh. Maka ketika di dalam surat Nuh Allah menghikayatkan pernyataan Nabi Nuh, wala yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, mereka tidak akan melahirkan melainkan orang-orang jahat dan kafir juga, ya Allah. Itu di antara doanya Nabi Nuh, pernyataan Nabi Nuh kepada Allah. Jadi ini kesimpulan, bukan kesimpulan kesalahan Nabi Nuh saja gitu.
Tapi karena Nabi Nuh melihat mereka orang-orang tuanya kayak gitu, udah jadi kurikulum keluarga. Udah jadi teori parenting mereka kepada anak mereka, mewasiatkan untuk tidak beriman, mengkondisikan, mendidik mereka untuk tidak beriman kepada Allah. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Rabb, jangan kau biarkan di muka bumi ini orang kafir masih tersisa. Begitu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, apalagi memang Allah pun kemudian memfirmankan kepada Nabi Nuh ketika itu, ya, memfirmankan kepada Nabi Nuh, wa uhiya ila Nuh, dan diwahyukan kepada Nuh, annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana. Telah diwahyukan kepada Nabi Nuh bahwasanya tidak akan beriman kaummu melainkan orang yang sudah beriman itu saja. Jadi yang lain yang diharapkan tidak akan beriman. Nah, kalau Allah sudah memfirmankan, mengabarkan seperti itu, ya sudah. Maka masuklah Nabi Nuh alaihissalam kepada fase dakwah selanjutnya, yakni membuat bahtera. Gitu ya, membuat bahtera, karena ini ratusan tahun prosesnya. Karena Nabi Nuh hidup di tempat yang bukan penuh pohon seperti ini, dan bahteranya itu kapal besarnya itu, perahunya itu bukan terbuat dari besi, tapi dari pohon-pohon. Nah, di sini ada riwayat yang disebutkan ya oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yang jelas ketika itu Nabi Nuh prosesnya lama ketika menanam pohon, sampai akhirnya disebutkan 100 tahun. Setelah itu kemudian dipilih mana yang layak dijadikan, dibikinkan perahu bagian-bagiannya, dan seterusnya. Itu butuh proses. Nah, setiap kali Nabi Nuh alaihissalam membuat itu dalam waktu yang lama, maka tentu banyak sekali cibiran-cibiran yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh, ya. Oleh karena itu, diantaranya Allah Subhanahu wa taala pun ya, menghikayatkan bahwa memang ketika itu Nabi Nuh dicela dan seterusnya, namun Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Nuh alaihissalam. Seperti dalam surat Hud ayat 38. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Dalam surat Hud ayat 38 Allah menghikayatkan lagi perkataan Nabi Nuh ketika kaumnya mencemooh Nabi Nuh karena membuat bahtera kapal laut di tengah dataran yang memang bukan dekat dengan laut, ya, ketika itu. Maka Nabi Nuh mengatakan in taskharu minna, apabila kalian mencemooh kami, fa inna naskharu minkum, sesungguhnya kami kelak pun akan mengejek kamu nanti. Jadi ada waktunya ketika kami pun bisa mengejek seperti apa yang kalian lakukan. Kama taskharun. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Fasawfa ta'lamun, dan kelak kalian akan mengetahui siapa yang didatangi dengan azab yang menghinakan. Itu siapa nanti akan mengetahui. Jadi seperti itu, diejek terus dan seterusnya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Nuh pun berkata, qala rabbin surni bima kadzabun, ya Rabb, tolonglah aku atas apa yang telah mereka dustakan. Kemudian fa auhayna ilaihi anisna'il fulka, maka Allah pun mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam agar beliau itu membuat bahtera bi a'yunina wa wahyina, dengan pengawasan kami dan sesuai dengan wahyu kami. Kemudian setelah beberapa lama kemudian di dalam surat Al-Mu'minun ayat 27 Allah pun berfirman, fa idza jaa amruna wa farat tan-nur, dan tatkala telah datang keputusan kami, wa farat tan-nur, dan kemudian tan-nur pun mengeluarkan air. Ini tan-nur itu sendiri beda-beda para ulama mengartikan, tapi bisa saling menyempurnakan. Ada yang mengatakan tan-nur itu adalah tungku perapian. Sampai tungku perapian itu di rumah-rumah orang keluar air. Wafarat tan-nur, keluar air. Yang biasanya di tungku itu kan tempat api, nggak mungkin ada air di sana. Itu karena tempat perapian itu hal yang memang harus adanya api
nggak mungkin dekat dengan air. Beda dengan dapur kita sekarang, ya ada kompor gas, di pinggirnya ada wastafel, ya itu zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu tanur itu tertumpu air itu bukan di tempat yang ada air karena nanti khawatir airnya ke sana. Nah, sampai perapian itu pun mengeluarkan air, apalagi daerah bumi-bumi yang lainnya gitu. Keluar semua mata air. Maka ketika itulah fasluk fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum wa la tukhatibni alladziina zalamu innahum mughraqun. Sekarang himpun semua setiap makhluk sepasang-sepasang. Dikumpulkan semua makhluk hewan dan seterusnya satu pasang. Begitu. Dan kalau manusia ya orang-orang yang beriman seluruhnya. Begitu ya. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, maka singkat kisah Nabi Nuh pun akhirnya masuk ke dalam bahtera dengan hewan sepasang. Dan selanjutnya Nabi Nuh alaihissalam kemudian menyadari ternyata di antara orang-orang yang ngikut ke bahtera itu ada satu lagi yang diharapkan ikut tapi enggak ikut. Dia itu adalah yang biasa kita kenal dengan nama Kan'an, anak kandungnya Nabi Nuh alaihi salam. Kan'an itu anak kandungnya Nabi Nuh alaihi salam ya. Itu Kan'an itu sebenarnya nama yang dikenal di kalangan ahlul kitab. Ya. Kalau di dalam literatur ulama Islam itu namanya Yam. Sebenarnya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Tapi literatur ahlul kitab orang Yahudi Nasrani di kitab-kitab mereka itu namanya Kan'an. Nah, ini yang masyhur di negeri kita ya, anaknya Nabi Nuh namanya Kan'an gitu ya. Tidak apa-apa masalah penamaan begitu ya. Maka kisah pencarian Nabi Nuh yang ketika itu sudah masuk ke dalam bahtera dan kemudian air pun semakin banyak menenggelamkan setiap apapun yang dilewati oleh air itu, maka Nabi Nuh alaihissalam sebagaimana yang Allah hikayatkan di dalam surat Hud ya. Di dalam surat Hud dari mulai ayat 31 Allah berfirman wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha wa qala irkabu fiha, dan Nuh pun alaihi salam berkata kepada kaumnya yang memang layak untuk naik bahtera itu, irkabu fiha, naiklah ke dalam bahtera itu bismillahi, dengan nama Allah, majriha wa mursaha. Itu doanya. Bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Rabbku, Tuhanku, sungguh maha pengampun dan maha penyayang. Wahya tajri bihim fi maujin kal jibal, dan si bahtera itu terus berlabuh fi maujin, di antara ombak, kal jibal, bagaikan gunung. Jadi kalau ombak bagaikan gunung, dan benar seperti gunung, sangat besar sekali. Katanya kalau kata para pelaut yang mereka biasa di laut, memang ombak itu yang ada yang sangat besar sekali bagaikan gunung. Kal jibal, gunung-gunung. Jibal itu gunung-gunung. Bagaikan gunung. Dan ini benar apa yang Allah sebutkan di dalam surat Hud ini, bahwa ada ombak yang bagaikan gunung. Apalagi ketika itu tatkala air itu betul-betul sedang mau menenggelamkan bumi seluruhnya. Ya, maka ada ombak, badai dan sebagainya, bagaikan gunung ombaknya. Kal jibal wa nada Nuh, dan ketika itulah Nabi Nuh alaihissalam berseru, berteriak-teriak, menyeru ibnahu, kepada anaknya, nyari anaknya. Wa kana fi ma'zilin, dan ketika itu ternyata anaknya ada di suatu tempat di pojokan gitu. Artinya apa? Di suatu tempat fi ma'zilin, yang mana ketika itu air masih proses semakin banyak, dan tempat tersebut adalah di antara puncak gunung yang mau sebentar lagi terlahap oleh air yang sangat banyak itu. Jadi si anaknya itu sedang nerekel, naik gitu ya ke atas gunung. Maka Nabi Nuh mengarahkan bahtera besarnya itu ke gunung tersebut karena di sana ada anaknya itu. Insyaallah.
Kemudian Nabi Nuh pun menyeru kepada anaknya dengan kata-kata yang Allah hikayatkan dalam surat Hud ini. Ayat 32. Ya bunayyar kam ma'ana. Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai ananda, naiklah bersama kami. Wala takum minal kafirin. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang kafir. Karena ketika itu orang beriman pasti akan bisa naik bahtera. Orang kafir tenggelam seluruhnya. Ya bunayya berseru. Wanada, nada Nuh, nada itu artinya ngagorowok gitu ya. Berseru, ya bunayya, wahai ananda, wahai anaki. Irkam ma'ana, naiklah bersama kami dan janganlah engkau termasuk orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Allah hikayatkan dalam Al-Qur'an. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Dia si anaknya itu berkata, "Sa'awi ila jabal, aku akan berlindung ke gunung ini. Aku akan berlindung ke gunung ini. Yang mana gunung ini akan melindungiku dari air ini." Gitu. Jadi begitu. Cara berpikir orang kafir itu materialistik dalam artian, jadi yang kelihatannya bisa melindungi, bisa kelihatan dengan mata gitu. Itu apa materi-materi yang mereka lihat itu. Jadi gunung itu, inilah gunung yang bisa melindungiku. Jadi bukan Allah yang engkau serukan itu, wahai ayahanda. Saya akan berlindung ke gunung ini yang akan melindungiku dari air itu. Kata bapaknya yang penuh tanggung jawab ini, anaknya udah kafir dari dulu. Jadi bukan kafirnya itu semenjak adanya banjir, enggak. Tapi dari dulu termasuk penentang Nabi Nuh. Namun yang namanya ayah, Bapak Ibu rahimakumullah, para nabi itu adalah orang-orang yang paling penyayang. Sebutkanlah orang yang penyayang, yang memiliki rasa kasih sayang yang besar yang kita temui. Ketahuilah para nabi lebih sangat penyayang lagi. Lembut hatinya, makanya Allah tentukan jadi nabi dan rasul. Nah, karena Nabi Nuh seperti itu. Anaknya sekufur apapun, dan di sini merupakan pemisah antara orang-orang kafir, kehancuran orang kafir dan keselamatan orang beriman, tetap mencari anaknya, barangkali beriman. Ini seorang ayah yang tanggung jawab. Itu dicari apa akidah anaknya. Sa'awi ila jabalin, aku akan berlindung ke gunung, yang mana gunung itu pasti melindungiku dari air ini. Materialistik. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu rahimakumullah? Tetap bapaknya meyakinkan kepada anaknya, la qala la 'asimal yauma min amrillah illa man rahim. Pada hari ini wahai ananda, pada hari ini tidak ada bisa yang melindungi dari perkara yang Allah tetapkan ini kecuali yang Allah rahmati. Orang yang Allah rahmati itu harus muslim, mukmin, beriman. Orang kafir tidak ada rahmat baginya. Maka tidak ada yang bisa selamat kecuali yang Allah rahmati, wahai ananda. Apa yang terjadi? Allah mengisahkan ketika itu, wahala bainahumal mauju fakana minal mubraqin. Wahala bainahuma, maka ombak menghalangi mereka berdua. Dipisahkan mereka dua dengan ombak. Berarti ketika itu gunung, posisinya gunung, kemudian bapaknya di atas bahtera, Nabi Nuh alaihissalam, itu ada teriakan dialog, berusaha menyelamatkan anaknya. Allah takdirkan ada ombak ketika itu. Wahala bainahuma. Wakana, dan akhirnya si anaknya itu minal mugraqin, termasuk orang-orang yang tenggelam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah uji Nabi Nuh dengan seperti itu. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i, terus dan seterusnya. Selanjutnya Bapak Ibu di ayat selanjutnya, ayat 45, ternyata Allah mengisahkan kembali. Jadi setelah ayat yang tadi Allah menyatakan bahwa mereka dipisahkan oleh ombak besar dan anaknya pun termasuk orang yang tenggelam, kafir. Maka Allah pun menyebutkan bahwa Allah memerintahkan bumi untuk kemudian menelan kembali air. Ya udah selesai banjir, selesai semuanya. Ini lamanya 100 hari lebih. Nanti akan dibawakan riwayatnya di akhir kitab ini, di akhir kisah ini. Bapak Ibu rahimakumullah, maka apa yang terjadi setelah itu? Allah menghikayatkan kembali usaha Nabi Nuh agar anaknya selamat. Padahal udah jelas tenggelam.
Tapi Nabi Nuh masih berusaha. Tapi dengan apa? Dengan doa. Qala ya Nuh. Qala ya afwan. Wa nada Nuh, dan Nuh pun kembali menyeru. Tapi sekarang seruannya apa? Seruannya kepada Allah, berdoa. Berdoa kepada Allah. Wa nada Nuh rabbahu. Nuh menyeru kepada Rabbnya. Faqala, maka Nabi Nuh berkata dalam seruannya itu, Rabbi inna ibni min ahli. Ya Rabb, ya Rabbi, sesungguhnya anakku itu adalah bagian dari keluargaku, ya Allah. Ya Allah, anakku itu keluargaku, ya Allah. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu pasti benar. Bahwasanya Nabi Nuh dan keluarganya orang-orang baik. Gitu. Bahwasanya Nabi Nuh akan diselamatkan dan tidak akan dihinakan dan akan dibahagiakan oleh Allah. Janjimu itu benar, ya Allah. Anakku itu keluargaku, ya Allah. Gitu. Ini betul-betul merintih Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah tentang anaknya. Wa anta ahkamul hakimin, ya Allah, dan sesungguhnya engkau adalah hakim yang sangat bijaksana, ya Allah. Maka Allah pun menjawab dalam ayat selanjutnya, qala ya Nuh. Allah berfirman, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya dia, wahai Nuh, bukan termasuk keluargamu yang sebenarnya. Allah sanggah. Masyaallah. Jadi rintihan Nabi Nuh itu dijawab langsung oleh Allah. Itu bukan keluarga engkau yang sebenarnya. Kemudian Allah pun melanjutkan, innahu amalun ghairu saleh. Sesungguhnya dia itu adalah perbuatan yang tidak baik. Itu tidak baik dia itu. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Maka janganlah engkau meminta kepadaku tentang apa-apa yang kamu tidak tahu. Betapa tegasnya Allah dalam hal ini. Itu bukan keluargamu. Itu amalan yang tidak baik. Dan jangan kau minta lagi hal yang tidak ada ilmu tentang itu darimu. Jadi Allah takdirkan seperti itu, ada hikmah. Allah Maha tahu. Nah yang seperti itu kalau sudah kafir, udah jangan minta-minta lagi. Tegas Allah. Makanya kalau kita dengar misalkan ya selalu dalam mukaddimah kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Benar Bapak Ibu, kita harus bersyukur. Harus bersyukur. Seandainya ada orang yang tidak beriman, meskipun anak Nabi dan Rasul ulul azmi, kalau tidak beriman, Nabi pun tidak bisa menjadi syafaat. Tidak bisa menjadi perantara meskipun merintih kepada Allah agar selamat tuh anaknya sendiri. Masya Allah, seperti itu ya, subhanallah. Baik. Lanjutan lagi, masih belum selesai apa yang Allah nyatakan kepada Nabi Nuh. Inni a'iduka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku nasihati engkau wahai Nuh, jangan jadi orang-orang yang bodoh. Tegas bahwa jangan meminta keselamatan bagi orang yang kafir, jangan. Itu bodoh. Karena itu sia-sia. Engkau nabi. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka. Kemudian apa sikap Nabi Nuh? Apakah semakin berlarut-larut sedih? Kalau sudah seperti itu Nabi Nuh yakin pasti ada sesuatu di balik ini semua. Qala rabbi, kata Nabi Nuh, ya Rabb, sesungguhnya aku inni a'udzubika, berlindung kepada engkau ya Allah. An as'alaka ma laisa li bihi ilmun. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari meminta sesuatu yang saya tidak tahu ilmu sebenarnya tentang hikmah di balik itu semua. Jadi Nabi Nuh minta ampun kepada Allah, enggak akan ngulang-ngulang. Ujian Bapak Ibu rahimahullah. Tapi tetap patut kita pahami juga bahwasanya ini satu dari beberapa anak Nabi Nuh yang lain yang soleh-soleh. Maka terkadang ada seorang ayah yang sangat soleh diuji oleh sebagian anaknya atau keluarganya. Diuji. Namun dengan kesabaran yang terus menjadi salah satu ibadah dalam Islam adalah kan sabar. Kalau sabarnya benar, maka Allah ganti dengan yang terbaik. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Rahimani wa rahimakumullah.
Selanjutnya nanti Bapak Ibu rahimakumullah, tidaklah ada manusia dari sekarang, ya, dan tidaklah ada para nabi dan rasul, melainkan pasti mereka itu adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam, ya, pasti keturunan Nabi Nuh alaihissalam, karena Allah berfirman, wa ja'alna fi dzurriyyatihi man-nubuwwata wal kitab, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dalam surat As-Saffat ayat 77, bahwa kami menjadikan anak keturunan beliau itu Nabi Nuh humul baqin, mereka itulah yang tetap ada langgeng terus keturunannya itu. Jadi Allah abadikan para pemegang dakwah tauhid, Allah abadikan keturunannya, selalu ada. Ujian ada, tapi tetap Allah abadikan keturunannya. Maka kata Imam Ibnu Katsir, kullu nabiyyin min ba'di Nuh famin dzurriyyatihi, sebagaimana apa yang disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 26. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyimpulkan bahwa seluruh nabi setelah zamannya Nabi Nuh itu pasti keturunan Nabi Nuh. Jadi Allah ganti dari ujian apa yang didapatkan oleh Nabi Nuh, perjuangan dakwah beliau, seluruhnya nanti nabi setelah Nabi Nuh itu keturunan Nabi Nuh melalui anak-anak Nabi Nuh yang lain. Masya Allah. Karena begitulah Bapak Ibu rahimakumullah, kata Imam Malik rahimahullah, Imam Malik bin Anas, bahwa maka nalillahi baqiya. Jadi apapun, segala apa yang niatnya karena Allah pasti akan abadi. Aktivitas kita, keluarga kita yang kita bangun, perjuangan kita, karya kita, kalau itu karena Allah dan halal, ya. Jadi kalau karya yang haram meskipun karena Allah nggak bisa, nggak masuk pada apa yang disebut oleh Imam Anas ini, Imam Malik bin Anas ini. Maka segala apapun yang diniatkan karena Allah pasti abadi, selalu terus awet dan menghasilkan kebaikan. Inilah barokah, begitu. Inilah barokah. Tapi hal yang haram, meskipun niatnya ikhlas, itu tidak akan mendapatkan keberkahan, karena tidaklah Allah mengharamkan sesuatu melainkan karena Allah sudah tidak ridho, mau ikhlas atau enggak. Allah sudah enggak ridho. Misalkan kita mau sedekah, tapi dari harta hasil mencuri, ya Allah enggak terima, meskipun niatnya sedekah, begitu ya. Baik, kita mau berjihad fisabilillah, tapi caranya dengan cara yang sesat, menyimpang, aksi terorisme, tidak akan diterima jihadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, seperti itu, maka Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian Nabi Nuh berlabuh, ya, dan seterusnya. Begini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, riwayat dari Qatadah, bahwasanya raqibu fis safinati fil yaumil 'ashir min syahri Rajab. Mereka menaiki kapal laut Bahtera itu di tanggal 10 bulan Rajab. Wasaru mi'ata wa khamsina yauman, dan mereka terus berlayar di dalam Bahtera itu selama 150 hari. Wastaqarrat bihim 'alal judi syahran. Kemudian setelah itu mereka pun akhirnya singgah di Gunung Al-Judi di daerah Jazirah. Ada namanya Gunung Al-Judi. Nah, mereka singgah di sananya itu, belum mereka keluar dari Bahtera itu sebulan, nunggu dulu. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah? Karena ketika air pasang menenggelamkan seluruh bumi, kemudian hilang airnya gitu ya, sudah hilang, ditelan bumi lagi sebagian ke laut, itu kan banyak lumpur, belum kering bumi itu, dan di sana ada mayat-mayat, ada hewan dan sebagainya. Maka Nabi Nuh dan kaumnya tetap di atas Bahtera besarnya itu 1 bulan, meskipun sudah diam di atas Gunung Judi, ya. Wa kanu furujuhum, dan kemudian mereka pun keluar dari as-safinah, dari Bahtera besar itu, fi yaumi Asyura, di hari Asyura minal Muharram. Kalau Asyura itu istilahnya itu tanggal 10 Muharram. Nah, makanya di 10 Muharram itu dimuliakan oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani, oleh orang Islam, dimuliakan dengan cara saum Asyura. Nah, agar tidak sama dengan orang Yahudi, maka disunahkan saum tanggal 9-nya,
tanggal 9, 10 Muharram. Kalau orang Yahudi 10-nya aja. Kaum muslimin itu nggak mau sama dengan orang Yahudi. Maka Rasulullah mensunahkan tanggal 9 juga saum Asyura biar nggak sama banget dengan orang Yahudi. Begitu ya. Dan Nasrani. Maka demikianlah Bapak Ibu rahimakumullah kisah Nabi Nuh alaihissalam yang mana semoga kita bisa mendapatkan hikmahnya khususnya bagi saya pribadi dan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya kesimpulannya adalah bahwa kemenangan adalah pasti milik Rasul dan orang-orang yang beriman dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Meskipun secara logika kaum muslimin ketika itu di zaman Nabi Nuh orang-orang yang beriman minoritas. Tapi ketika Allah menjanjikan kemenangan bagi Rasul dan pengikutnya, Allah menangkan mereka dengan cara yang di luar nalar. Yakni di zaman Nabi Nuh adalah dengan ditenggelamkannya orang-orang kafir itu. Nanti insya Allah nanti kita setelah ini akan membahas Nabi Ibrahim. Bagaimana tatkala Nabi Ibrahim dimenangkan. Kemudian nanti Nabi Musa. Sedikit kekuatan kaum muslimin Bani Israel ketika itu. Tapi Allah menangkan dengan cara apa? Sama. Ditenggelamkannya bangsa orang-orang Fir'aun gitu. Yang mana wah tentaranya itu terkenal, bangunannya sampai sekarang berdiri. Gitu. Dan Bani Israel itu dipecah belah. Gak mungkin bisa menang kalau secara logika. Tapi kalau Allah takdirkan menang ya dengan cara apapun diantaranya ditenggelamkan juga kan Fir'aun dengan cara yang tidak masuk di akal karena ini mukjizat. Di zaman Nabi Muhammad seperti itu, awal-awal kaum muslimin disebut orang-orang lemah, terbelakang dan sebagainya. Tapi kan dimenangkan juga. Tapi kalau di zamannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, itu melalui proses yang akhirnya insya Allah bisa kita teladani. Kalau di zaman Nabi Nuh kan tidak bisa kita mengharapkan kita menang dengan cara ditenggelamkannya orang-orang kafir. Enggak. Tapi di zaman Nabi Muhammad ada proses yang bisa kita teladani. Yang tadinya kaum jahiliyah, kemudian di antara mereka ya banyak yang masuk Islam, kemudian jadi sahabat Nabi, awal-awal orang-orang lemah sehingga dicibir sebagaimana di zaman Nabi Nuh. Namun terus Rasulullah berdakwah dengan manhaj yang insya Allah nanti kita pelajari, metode yang kita pelajari. Terus berdakwah, akhirnya orang-orang yang baru masuk Islam yang dikatakan lemah itu, du'afa, pun menjadi orang-orang kuat dan menguasai dunia. Nah kalau di zaman Rasulullah itu ada sesuatu yang bisa kita teladani. Maka kembali ke perkataan Imam Malik bin Anas. Ini banyak nukilan dari Imam Malik bin Anas. Ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik bin Anas ini gurunya Imam Syafi'i. Rahimahullah ta'ala. Rahimahullah. Bahwasanya lan yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik generasi akhir umat Islam ini kecuali dengan apa-apa yang dahulu membuat baik generasi awal umat Islam ini, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, istilah lainnya salafus saleh. Jadi apa yang dahulu membuat salafus saleh baik, maka itulah yang akan bisa membuat generasi terakhir umat ini jadi baik kembali. Gitu. Dengan apa mereka menjadi orang-orang hebat, maka generasi selanjutnya seperti kita, generasi jauh dari generasi salaf, itu harus mengikuti cara mereka untuk mengubah diri mereka masing-masing. Dan ini ada yang disebut manhaj salaf, salafus saleh. Bisa dipelajari insya Allah. Maka dari itu di sini saya bagian membahas sejarah, tapi dikaitkan dengan hal yang seperti itu manhaj. Mulai dari sejarahnya dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, khusus ulul azmi yang 5 itu karena agar tidak terlalu panjang itu pembahasannya. Nanti terakhir tentang Nabi Muhammad bagaimana. Secara global Bapak Ibu tentu tahu kisahnya, namun yang kita titik beratkan di sini adalah bagaimana proses dakwahnya itu dan hikmah-hikmah yang dapat kita ambil begitu. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan bagi Bapak Ibu yang mendengarkan baik secara offline maupun online. Tentu ada hak bagi Bapak Ibu untuk bertanya, kalau tidak ada alhamdulillah. Yang duluan ngacung dulu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Perahu? Iya, iya. Iya.
Ya, bagaimana terkait doa yang tadi? Di antaranya ya ada yang tadi sebutkan dalam ayat yang lain. Adapun ayat yang tadi sempat saya kutip itu adalah Bismillahi majriha wa mursaha surat Hud ya. Nah, apakah bisa dengan kendaraan yang lain? Jawabannya bisa karena dari segi makna dan emang penjelasan para ulama itu biasanya dikasih judul doa naik kendaraan gitu ya. Dan dari segi artinya pun itu bukan tentang perahu gitu. Jadi bismillahi dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, majreha wa mursaha. Jadi majreha dijalankan begitu, wa mursaha dan terus berlalu begitu. Jadi umum bisa untuk di kapal laut ataupun di bis, motor dan sebagainya. Yang pendeknya ini bismillahi majreha wa mursaha. Ada yang panjang lagi diantaranya yang disebutkan di ayat-ayat yang lain. Wallahu a'lam. Bapak dulu, Bapak tadi. Bapak dulu ya nanti. Iya. 50 tahun. Iya, surat Al-Ankabut ya. Betul. Ya. Betul. Iya. Apa bedanya begitu ya? Ya dalam surat Al-Ankabut ayat 14 saya sebutkan fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama 950 tahun itu dakwahnya saja. Adapun umur Nabi Nuh sebenarnya 1780 ini dihikayatkan oleh Imam Ibnu Katsir ya. Jadi 1780 tahun itu 950 tahunnya untuk dakwah. Jadi ada fase tatkala sebelum dakwah itu sekitar 400 tahunan lebih kata sebagian. Intinya adalah kok lama tapi pengikut 80 gitu ya. Sementara Nabi Muhammad 13 tahun di fase Mekah sebelum hijrah, kemudian hijrah ke Madinah, di Madinah 10 tahunan, jadi total 23 tahunan. Itu kok banyak pengikutnya. Kok bisa seperti itu? Jawabannya memang itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang memang kita yang penting mengimani itulah faktanya. Tapi kalau bertanya hikmah, di antara hikmahnya ya banyak ya, di antara hikmahnya banyak. Ada hikmah itu yang bisa diketahui oleh kita, ada hikmah itu yang tidak bisa diketahui oleh kita. Apabila kita melihat ke dalam hadis yang lain, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, bahwa Rasulullah pernah ditampakkan umat-umat, seluruh umat. Kata para ulama di antara Syekh Utsaimin, ditampakkan umat-umat itu dalam mimpi beliau, dan mimpi para nabi itu nyata. Jadi bukan bayang-bayang tapi nyata. Nah, bermimpi bahwasanya aku diperlihatkan umat-umat terdahulu. Faro'aitu, maka aku melihat nabiyya wa ma'ahu rahd. Ada seorang nabi bersama dengan bilangan 3 sampai 9 pengikut. Nabi ini masih mending 80. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Ada seorang nabi juga pengikutnya itu seorang laki-laki atau 2 orang laki-laki. Berdasarkan lafaz hadis Nabi tentang mimpi beliau itu. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu rahd. Dan ada seorang nabi tidak memiliki pengikut satupun. Jawaban ada suatu pertanyaan, apakah nabi tersebut salah dalam berdakwah? Jawabannya tidak salah. Tidak salah. Ketika Nabi berdakwah di ayunina wa wahyina, tadi kan disebutkan ketika Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat perahu besar itu, bahtera, itu dengan lafaz selanjutnya Allah berfirman di ayunina, dengan pengawasan kami dan dengan wahyu kami. Jadi seluruh apa yang dilakukan Nabi Nuh itu berdasarkan petunjuk Allah. Yang penting usaha, hasilnya Allah yang menentukan berdasarkan kebijaksanaan Allah. Gitu. Para nabi pasti benar wahyunya. Apabila Bapak Ibu mendengar membaca hikayat Nabi Zakaria, beliau meninggalnya dibunuh, digergaji. Kalau Nabi Nuh meninggalnya karena sepuh, tidak disebutkan dibunuh. Nabi Yahya disembelih. Kata Al-Ustadz Abdul Hakim rahimahullah, hafizahullah taala, beliau menyimpulkan bahwa tidaklah ada nabi kalaulah meninggal atau dibunuh meninggalnya, melainkan sudah selesai tugas dakwahnya. Kemudian meninggalnya berdasarkan hikmah dari Allah. Jadi kalau Nabi misalkan Nabi Zakaria dibunuh,
itu bukan berarti gagal dakwahnya, tidak. Tapi apa yang Allah tugaskan sudah selesai sebenarnya. Adapun meninggalnya dibunuh itu dengan hikmah, ada kebijaksanaan dari Allah yang wallahu alam saya pribadi belum tahu kenapa seperti itu. Tapi ketika Nabi Zakaria bisa dibunuh seperti itu, padahal usaha pembunuhan pasti dari sejak awal dakwah, gitu ya. Tapi kemudian terbunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya disembeli. Kalau Nabi Yahya disembeli, ini setelah selesai tugas. Begitupun Nabi Nuh nanti meninggalnya itu setelah selesai tugas dakwah. Begitu ya. Maka ketika misalkan ada nabi yang banyak pengikutnya, apakah itu karena dakwah nabi tersebut benar? Jawabannya mau banyak atau tidak, dakwah para nabi dan rasul itu sudah benar berdasarkan wahyu dari Allah. Tetapi adapun hasilnya banyak atau tidak itu berdasarkan hikmah yang Allah inginkan. Kita tidak tahu hikmahnya, gitu ya. Adapun kenapa sih bilangnya seperti itu, ya saya sendiri nggak bisa menjawab gimananya. Tetapi kita beriman kepada Allah bahwa inilah yang Allah tentukan. Gitu. Nah kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, nanti pas dakwahnya Nabi Muhammad ini ada sesuatu yang bisa kita ikuti nanti. Jadi proses dari mulai proses tadi sempat kita bahas parenting, gitu ya, antara kepengasuhan, kemudian masalah sekolah ada di zaman Nabi. Tesis S2 saya itu tentang kurikulum sekolah di masa awal Islam sampai masa keemasan Islam. Jadi di sana literatur lengkap tentang bagaimana membuat sekolah. Kan ada sekarang mulai muncul suatu ide pemikiran bahwa di zaman Nabi nggak ada sekolah gitu. Jadi sekolah itu sebenarnya ini nggak cocok. Gitu. Kalau dikatakan tidak ada itu tidak benar. Tapi kalau dikatakan sekolah boleh, tidak sekolah boleh, homeschooling misalnya. Nah itu benar. Emang ada sebagian salaf itu yang enggak memasukkan anaknya ke kutab sekolah, enggak. Tapi mereka bisa mendidik. Ada. Tapi kalau menafikan tidak ada sekolah, ini ada hikayatnya ada di zaman Nabi sekolah anak-anak itu ada. Kemudian dari segi mengubah bangsa, bagaimana membina keluarga sakinah mawaddah warahmah itu ada, karena nggak mungkin peradaban bisa maju kalau unsur keluarga, anak-anak, generasi itu tidak terurus, nggak mungkin peradaban maju. Itu. Makanya luar biasa ini Islam itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Oleh karena itu kita butuh untuk mempelajari ini. Terakhir, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di zaman Nabi Nuh itu umat manusia sudah tersebar di seluruh tanah bumi ataukah belum? Dan tadi kan dari penjelasan itu dijelaskan kalau bumi itu ditenggelamkan secara keseluruhan, membunuh semua orang-orang kafir. Berarti dari orang-orang beriman yang naik bahtera yang Nabi Nuh itu sedikit. Yang sedikit itu mereka itu adalah orang-orang seluruh dunia tuh sekarang keturunan. Iya. Ya, bagaimana pertanyaannya, apakah orang-orang seluruh dunia ini adalah keturunan dari anak-anaknya Nabi Nuh yang selamat ke bahtera? Jawabannya, iya memang seperti itu yang dikayatkan oleh para ulama. Bahkan dijelaskan bahwa Nabi Nuh lahu salasah, bahwa Nabi Nuh itu memiliki 3 anak yang terus hidup ya. Yang di dalam bahtera itu ada 3, meninggal 1 tadi dalam keadaan kafir. Sam, Yafith, dan Ham. Dan setiap dari Sam itu nama orang ya, anak Nabi Nuh. Yafith dan Ham itu tiap orangnya itu lahir bangsa besar di dunia. Fawalada Sam al-Arab. Adapun Sam nanti akan turun darinya keturunan bangsa Arab. Kemudian Persia, kemudian Romawi. Romawi itu Eropa, sekarang Eropa Barat gitu ya. Makanya Arab, Persia, sekarang Persia itu Iran, dan Romawi, Eropa, orang-orang Barat, itu kan sama. Kulitnya itu hampir sama. Artinya nggak sama dengan Asia gitu. Saya kan nggak mirip, tapi orang Arab ada yang mirip dengan orang-orang Eropa, bermata hijau ada. Tapi kalau orang Arab Yaman kadang beda warna dikit gitu ya. Tapi ada orang Arab yang hampir mirip dengan orang Eropa, terutama daerah Palestina, Yordania itu mirip dengan orang Eropa, orang Arab. Persia juga nggak bisa kita bedakan turunan Persia atau turunan Arab. Gitu.
Nah, seperti itu. Wala Yafith adapun Yafith itu lahirlah bangsa Turk, kemudian Saqalibah dan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, siapa itu? Turk itu Turki. Tapi bukan Turki sekarang. Itu ada dahulu itu bangsa Turk istilahnya. Ke Asia, mohon maaf. Kalau sekarang ke Sipit gitu ya. Kemudian juga ada Saqalibah, ini saya nggak paham Saqalibah itu bangsa apa. Ya'juj dan Ma'juj itu keturunan Yafith, anaknya Nabi Nuh itu. Kemudian Ham itu bangsa Qibti, Sudan dan Barbar. Qibti itu Mesir. Egypt itu dari Qibti. Mesir itu bukan orang Arab sebenarnya. Qibti, Fir'aun gitu. Nah, ketika Amr bin As menaklukkan Mesir, baru orang Arab ke sana. Dulu orang Mesir bukan bahasa Arab. Bahasa Romawi. Sebelum Romawi menjajah mereka punya bahasa Qibti tersendiri. Kan termasuk daerah jajahan Romawi itu adalah Mesir. Makanya ada Alexandria, itu bahasa dari Mesir. Dari Eropa. Mayoritas Nasrani karena Eropa dulu bawa Nasrani. Kemudian Sudan, Afrika. Wal Barbar itu Afrika Utara, Maroko, Aljazair, Aljazair, Maroko, Tunisia itu di utaranya, pinggir Mesir. Dan ke bawah sampai ke Sudan. Nah, itu keturunan Ham. Nah, itu kata Imam Ibnu Katsir. Jadi emang dari orang-orang itu. Nah, kalau Indonesia maksudnya ke Yafith kemungkinan. Gitu ya, Asia itu orang Mongoloid dan seterusnya. Wallahu alam, ini pendapat. Wallahu alam, Imam Ibnu Katsir ini nggak membawakan dalil dari sabda Nabi, tapi beliau biasanya ada istilahnya itu ilmu nasab gitu ya, ilmu nasab, keturunan siapa, genetika istilah sekarang itu. Seperti itu. Nah, itu intinya adalah bahwa itu semua bangsa-bangsa itu lahir dari 3 anaknya Nabi Nuh. 3. Adapun yang Kan'an itu meninggal dalam keadaan kafir. Samin ini nanti orang-orang para nabi ya dari 3 anak itu, para nabi. Gitu. Wallahu alam. Nah, begitulah. Jadi orang yang beriman biasanya para nabi itu asal dari segala sesuatu. Peradaban itu asal dari nabi ya, karena peradaban itu butuh akal sehat. Orang yang paling berakal itu para nabi dan orang-orang beriman. Jadi kalau dipungut ini penemu benang siapa? Maksudnya ke nabi nanti. Kalau dirunut siapa yang pertama kali menulis itu maksudnya nyampainya ke nabi tertentu. Yang pertama kali bisa baca menulis ke nabi. Karena para nabi dan rasul orang-orang yang paling berakal. Maka demikian juga sekarang Islam. Semakin orang itu berislam dengan Islam yang sebenarnya sesuai Al-Quran dan Sunnah, pasti orang yang paling menggunakan akal sehatnya. Pasti. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.